15 tahun sudah kena kasus tuh. Angkanya juga meningkat. Ini data resmi ya, Kementerian Kesehatan, riset kesehatan tahun 2018. Penyakit ginjal kronis, cuci darah, sama meningkat, tidak terkecuali. Kemudian diabetes atau kencing manis, meningkat juga. Dari 0,9 naik jadi 10,9. Ini jadi bahan diskusi buat kita. Jadi nanti kalimatnya adalah, atau yang paradigma yang sebelumnya kita terima adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak bisa disembuhkan. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Itu udah nempel banget ke pemikiran kita, atau kita sudah terdoktrin sedemikian rupa. Tapi harusnya tidak seperti itu. Nanti kita diskusi. Demikian juga dengan kanker, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kanker di Indonesia naik 1,4 menjadi 1,8 per mil Indonesia. Demikian juga dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan catatan penting buat emak-emak nih, yang merasa laki-laki jangan bangga, karena kanker di Indonesia laki-laki itu hanya 0,7 per mil dari sampel yang terbaca oleh riset. Wanita, perempuan, itu 2,9 atau 4 kali lipat lebih. Ini catatan penting. Kenapa di Indonesia wanita jauh lebih banyak terkena kanker? Harus ada diskusi tersendiri kenapa sampai demikian. Tapi ini adalah catatan penting. Artinya bagi wanita, bagi ibu-ibu, bagi perempuan, maka harus punya concern lebih ketika membicarakan atau ketika mendiskusikan mengenai kanker. Ini catatan penting. Yang terakhir yang lebih menarik lagi adalah kegemukan di Indonesia atau obesitas. Obesitas dari kurun waktu ke kurun waktu ini naik terus. Jadi kalau di 2018 berarti nanti 2023 atau tahun ini riset dilakukan, maka saya yakin banget ini akan naik lagi. Makin banyak di Indonesia orang dengan kegemukan atau obesitas. Ini juga bahan yang harus kita diskusikan. Dan di kegemukan atau di obesitas, maka migrain ada di sana. Tumor cerebri, meskipun dikatakan sebagai pseudotumor cerebri, kolesterol, perlemakan hati atau liver metabolic syndrome, diabetes, polikistik ovari syndrome, kelainan vena dari mulai varises sampai ke pasir atau hemoroid. Kemudian depresi, sleep apnea sampai meninggal, asma, serangan jantung, hipertensi, GERD, dari mulai makronis akhirnya terjadi GERD. Kemudian kelainan saluran kemih dan penyakit degeneratif lain dalam bentuk penyakit sendi. Ini ada ditemukan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Dan kalau kita melihat di sini, kalau kita bisa menurunkan berat badan, ketika kita bisa mengurangi lemak dalam tubuh kita, maka hipertensi akan selesai 92%. Tidak berbicara yang lain. Turunkan berat badan. Kemudian diabetes bisa selesai 83%. Serangan jantung akan turun 82%. Demikian juga dengan kondisi lain. Ini catatan penting. Dan menariknya malam ini, obesitas atau kegemukan tentunya akan mudah atau akan selesai dengan mudah karena Living for You punya produk Live Talk for You. Saya ingin ngecek nih, Mas Fijar, apakah setuju teman-teman dengan Live Talk for You menurunkan berat badan? Mohon di chat jawab dengan angka 1 kalau setuju. Ada yang ngerespon saya? Saya pengen lihat. Mas Fijar dibantu. Ini sudah ada 107 orang. Setuju, setuju, setuju. Waduh, cepet banget setujunya, setuju. Cepet banget. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Saya cuma ngetes doang nih. Nah, ini catatan penting buat kita karena di sini berbicara fiber. Nanti kita akan bicara mengenai produknya. Tapi paling tidak, turun berat badan berarti kasus degeneratif sudah bisa diusahakan. Paling tidak kita sudah ada usaha. Kita sudah ada ikhtiar untuk menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit degeneratif termasuk kanker di dalamnya. Ya. Nah, yang kedua yang menarik lagi malam ini kita akan diskusikan hal yang sama, yaitu berbicara mengenai Live Telo for You. Kenapa demikian? Karena ini adalah senjata pamungkasnya. Rahasianya nanti. Paling tidak kita akan membicarakan mengenai
kromosom. Kita akan membicarakan mengenai inti sel. Kita akan membicarakan mengenai telomer. Leaf telo identik dengan telomer yang dipertahankan oleh kandungan yang ada di dalam leaf telo for you. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita bahan diskusi. Satu lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin menggarisbawahi bahwa aterosklerosis atau gangguan pembuluh darah pada arteri dalam bentuk kekakuan, dalam bentuk sumbatan, dalam bentuk elastisitas yang tidak ada, awalnya sehat, kemudian sampai ke sumbatan, ini terjadi di seluruh, catatannya adalah di seluruh arteri. Jadi tidak hanya berbicara penyempitan pembuluh darah di jantung atau penyempitan pembuluh darah di susunan saraf pusat kita. Tidak hanya sekedar serangan jantung, tidak hanya sekedar stroke. Tapi seluruh tubuh ini termasuk disebutkan adalah kaki. Maka seluruh pembuluh darah kita karena proses yang sama, karena manusia yang sama, karena orang yang sama, terjadi sumbatan, maka ini terjadi semuanya. Sampai terjadi kematian. Ini jadi catatan penting. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang mungkin ini akan jadi seru ceritanya karena berbicaranya mengenai penis. Berbicaranya mengenai sistem reproduksi pada pria. Ini adalah ilustrasi mengenai penis, penampang melintangnya. Mohon dicatat, di sini ada arteri. Yang biru adalah vena, yang merah adalah arteri. Ini ada arteri. Kalau arterinya ini mengalami aterosklerosis, jangan harapkan penis bisa berfungsi dengan baik. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan kasus disfungsi ereksi, seperti yang kita pernah bahaskan dalam produk Stames for You, ini tidak hanya sekedar berbicara di disfungsi ereksinya, tapi berbicara juga di pembuluh darahnya. Ini ilustrasi yang pernah kita lihat kan. Kalau darah masuk ke dalam penis seorang laki-laki, volumenya sekian, kemudian keluar juga dengan overflow yang kira-kira tidak jauh berbeda, maka penis ini tidak akan besar, tidak akan keras, tidak akan panjang, tidak akan lama. Tapi kalau pembuluh darahnya bagus, aliran darahnya besar sekali, darah yang masuk ke besar, kemudian fungsinya di overflow-nya mengecil karena seolah terjepit oleh darah yang banyak sekali, tertampung di dalam penis, maka penis akan besar, keras, panjang, lama, dan seterusnya. Ini catatan penting bahwa ada aterosklerosis. Ada kasus aterosklerosis dalam pembuluh darah. Jadi artinya seluruh pembuluh darah berarti akan terkena. Lutut kita mengalami yang sama, lambung kita mengalami yang sama, ginjal mengalami yang sama. Itulah degeneratif. Ini ilustrasinya. Ini tidak ada ereksi, tidak masuk, terus kantong ini tidak terisi oleh darah, keluar dengan jumlah yang sama, tidak terjadi ereksi. Yang normal harusnya adalah darah masuk, kemudian ditampung di sinusoid ini. Dan kemudian darah keluarnya kalau terjepit, jadi darahnya kecil sekali, atau jauh lebih kecil. Sehingga penis membesar, keras, panjang, lama. Saya nggak tahu penis ini punya ibu atau punya bapak, karena nempelnya di bapak, tapi yang seru adalah ibu-ibunya. Tolong tidak dicatat ya. Baik, lanjut. Nah, bagaimana dengan aterosklerosis? Bagaimana dengan kasus pembuluh darah? Maka peran dari Liptox for You juga berperan di sana. Demikian juga dengan Liftelo for You akan berperan. Mudah-mudahan ini menjadi ilustrasi yang menarik buat nanti kita diskusikan di sisi produk. Nah, demikian juga dengan diabetes degeneratif yang lain. Bukan berbicara pankreas yang menghasilkan insulin. Karena apa? Karena insulin yang dihasilkan itu dihasilkan melalui pembuluh darah juga. Kalau pembuluh darahnya ini belum mengalami aterosklerosis, maka sama halnya diabetes pun akan sulit untuk dapat dikendalikan. Gula darah lagi yang diperiksa masih tetap tinggi. HbA1c yang diperiksa masih tetap tinggi, meskipun sudah disuntik insulin. Tapi berbeda Bapak Ibu sekalian, ya bagus sekali saya ingin menyampaikan. Orang Jepang ternyata konsumsi, sekali lagi, konsumsi karbohidrat ini tinggi sekali orang Jepang. Tapi konsumsi lemak
diabetesnya, konsumsi kolesterolnya kecil sekali. Dan diabetes paling kecil di Jepang. Berbeda dengan Amerika. Amerika itu sudah rendah karbo. Lemaknya, kolesterolnya tinggi, maka diabetes banyak di Amerika. Ternyata diabetes itu juga berhubungan dengan lemak yang kita makan sehari-hari. Kolesterol yang kita makan sehari-hari. Ini ilustrasi yang menarik. Ketika seorang diabetes, ini tipe 1 nih, jelas-jelas suntik insulin, tapi kita hanya ingin melihat kolesterol. Ketika orang yang diabetes 1, kemudian diminta untuk meningkatkan konsumsi fibernya, ini beda nih, tinggi karbo, tinggi fiber, tinggi serat. Dan hasilnya kolesterolnya itu turun dalam hitungan hari. Hari ke-6, hari ke-12, hari ke-18. Demikian juga peran serat yang ada di dalam Liptox-4U. Maka akan dengan mudah menurunkan kolesterol. Maka akan mudah mempengaruhi pembuluh darah arteri. Dan kasus kedua, ini pasien dengan disuntik insulin, baik tipe 1 maupun tipe 2. Jadi yang kita lihat sekarang suntikan insulinnya. Ketika yang dikonsumsi adalah tinggi karbo dan tinggi serat, di dalamnya ada Liptox-4U, tinggi serat di dalamnya. Maka suntikan insulin, dosis insulin yang tadinya 10, 20, 30 unit, ini mengalami penurunan dalam hitungan hari. 6, 12, 18, 42 hari. Ini turun secara signifikan. Mudah-mudahan jadi bahan lagi diskusi lagi. Ini tetap berperan Liptox. Ini tetap berperan Liptox. Nanti kita diskusikan sama-sama ketika kita bicara produk. Nah, yang terakhir adalah mengenai kanker. Peran adalah aktivitas enzim. Jadi apapun karsinogeniknya, ini adalah alfa-toksin sangat karsinogenik, sangat menyebabkan kanker. Tapi yang berperan adalah aktivitas enzim ini. Kalau aktivitas enzim ini tinggi, maka terbentuklah materi atau benda atau substan yang akan merubah DNA di dalam kromosom sel kita. Jadi yang berperan adalah aktivitas enzim di dalam sel hati. Inilah yang memungkinkan terjadinya kanker. Nah, catatan penting adalah aktivitas enzim ini ditentukan oleh protein yang kita konsumsi. Kalau proteinnya tinggi sampai 20%, maka resiko kankernya tinggi sekali. Tapi kalau proteinnya kita turunkan dari 20 menjadi 5%, maka aktivitas enzim ini turun drastis sekali, signifikan sekali, sampai 76%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, protein yang mana? Itu adalah protein yang kita sukai. Yaitu protein yang juga berbarengan, makanannya sama, di samping mengandung protein, yang tinggi proteinnya juga mengandung lemak, mengandung kolesterol. Itulah makanan yang kita suka. Tapi kalau proteinnya berasal dari yang kita tidak suka, ini adalah sama-sama 20%. Tapi ini tidak kita suka ini. Yaitu proteinnya berasal dari sayur yang kita tidak suka. Berasal dari buah-buahan yang kita tidak suka. Berasal dari kacang-kacangan, ubi-ubian yang kita tidak suka. Ini risiko kankernya rendah sekali. Ini catatan penting untuk bicara kanker, khususnya kepada ibu-ibu. Nah, saya ingin masuk pada produk lagi. Ini sangat berperan. Sekali lagi, makanan ini kita tidak sukai atau kita tidak berbanyak-banyak mengkonsumsi makanan seperti ini. Buah, sayur, kita tidak serta-merta, tidak rutin, tidak hebat, tidak heboh. Inilah perlunya Liptox-4U dalam kondisi kanker. Demikian juga kita bicarakan bagaimana peranan daripada telomer yang dipertahankan, yang bagus, bagaimana perannya terhadap kanker. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, catatan kita bagaimana kita mengenal penyakit degeneratif. Yang pertama adalah kita harus sadar ini tidak pernah turun. Yang kedua, kolesterol jangan hanya melihat dari kadar kolesterol di dalam darah, tapi periksalah pembuluh darah kita. Apakah sudah ada aterosklerosis atau tidak? Apakah sudah ada sumbatan atau tidak? Dok, gimana caranya periksanya pembuluh darah itu? Fungsi kita.
Kalau kita di treadmill, kalau kita olahraga, ngos-ngosan, naik tangga, sudah mohon maaf ya sekali lagi ya, suruh naik tangga saja, belum naik tangga aja, ngelihat tangganya ada, udah ngos-ngosan. Itu artinya kita sudah ada gangguan di pembuluh darah. Itu yang saya katakan, kenali dan pahami sejak dini penyakit degeneratif. Mau olahraga saja malas. Itu adalah penyakit. Itu adalah pembuluh darah kita yang jelek. Demikian juga dengan asam urat. Asam urat pun jangan melihat asam urat di dalam darah saya normal, 5, bukan. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi terus makanan yang mengandung bahan baku untuk terbentuknya asam urat. Sehingga yang terjadi apa? Kristal asam urat di seluruh persendian kita, termasuk di ginjal kita. Demikian juga dengan diabetes. Diabetes jangan melihat pankreas. Jangan hanya memeriksa HbA1c atau gula darah, tapi korelasikan ke kolesterol, korelasikan dengan asam urat. Karena ini berhubungan sekali. Ini adalah degeneratif, ini adalah metabolisme, kelainan metabolisme. Demikian juga nih terakhir obesitas. Obesitas di dalamnya adalah diabetes. Obesitas di dalamnya adalah serangan jantung. Obesitas di dalamnya adalah stroke. Ini juga merupakan bagian serius dari satu penyakit. Terakhir kanker. Ibu, sekali lagi buat wanita, buat perempuan, kanker tidak hanya mempertimbangkan karsinogenik, tapi makanan yang kita konsumsi itu sangat berperan karena akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi sel kita, mempengaruhi kromosom kita, mempengaruhi telomer kita. Ini jadi catatan penting buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pernah lihat pasti karena ini adalah materi dari Living for You. Apa sih yang menjadi berperan menjadi jelek penyakit degeneratif termasuk kanker adalah racun. Sekali lagi adalah racun baik dari luar tubuh kita maupun radikal bebas yang dihasilkan oleh badan kita. Artinya apa? Kalau kita ngelihat ini polusi, ngelihat handphone kita, tapi ingat ada diet yang tidak sehat, ada makanan yang salah, yang saya katakan tadi. Ada makanan yang memperberat tubuh kita, akan ada makanan yang akan, mohon maaf sekali lagi, akan mempengaruhi telomer kita, mempengaruhi sel kita, mempengaruhi kromosom kita, akan meningkatkan radikal bebas. Radikal bebas ini akan mempengaruhi sel kita, telomer kita, kromosom kita. Sumber racun inilah yang harus kita selesaikan dari awal. Jadi, bagaimana kondisi tubuh kita melakukan detox? Inilah bagaimana kita mengusir racun. Jadi yang harus dinilai apa di penyakit degeneratif itu? Yang nggak usah susah-susah dulu, nggak usah laboratorium. Tanya, buang air besar kita bagus atau tidak? Kalau makan 3 kali, buang air 1 kali, buang air besar 1 kali, ini masih dikatakan sehat. Harusnya tidak. Harusnya kita berpikir lagi jenis makanan apa. Karena akan berlama-lama dalam perut kita, buang air besarnya. Begitu juga air kecil kita. Karena ini mengeluarkan racun melalui urin. Bagaimana pemeriksaannya? Itu yang jadi pertanyaan lagi. Fungsi kulit mengeluarkan racun lewat keringat. Artinya adalah kita berkeringat atau tidak. Kalau kita berkeringat, berarti kita bisa mengeluarkan. Dan yang terakhir, fungsi paru-paru mengeluarkan racun dengan CO2-nya. Kalau kita CO2 kita keluar banyak, tidak ada residu, itu pun sama, akan mempengaruhi atau sangat mempengaruhi tubuh kita melalui paru-paru. Terakhir di selaput lendir, terutama mata. Selaput lendir juga sama, mengeluarkan racun melalui kotoran mata. Inilah detox normal dari tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke sini. Apakah ini normal atau tidak? Periksa semuanya atau dalami semuanya. Nah, hal yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita sakit. Sekali lagi kita sakit, termasuk di dalamnya adalah kanker. Apapun yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah obesitas. Menurunkan ini mungkin tekanan darah, menurunkan fungsi hati. Semuanya. Imunitas kita turun. Kulit jelas, penuaan dini, keriput, dan lain sebagainya. Sakit yang lain juga yang sama. Artinya, kondisi racun yang tidak keluar dari tubuh kita, maka akan resiko penyakit degeneratif. Hipertensinya, serangan stroke-nya, serangan jantungnya, gagal jantung, diabetes, penyakit autoimun. Nanti kita bahas penyakit autoimun lebih dalam. Dan juga kanker. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, malam ini kita menyoroti juga detox.
kita konsentrasi juga ke produk Live Talks for You. Mudah-mudahan jadi terinspirasi bersama. Proses detox memegang peranan penting terjadinya penyakit degeneratif dan kanker. Fokus solusi bukan pada organ. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ketika ada orang serangan jantung, itu bukan cuma serangan jantung saja yang terjadi, karena pembuluh darah ada semua. Mungkin juga sebentar lagi stroke. Ketika stroke, mungkin juga sebentar lagi serangan jantung. Mungkin juga diabetes, mungkin juga lain. Jangan pada organ. Jangan juga pada sistem organ. Tapi fokuslah ke dalam sel. Karena apa? Karena sel ada di seluruh tubuh kita. Ketika sel kita sehat, artinya apa? Organ yang berfungsi atau sistem yang berfungsi mengeluarkan detox terjadi dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena selnya sehat. Paru-parunya bisa mengeluarkan CO2 banyak. Kenapa? Karena sehat. Termasuk di dalamnya adalah olahraga. Ini yang terpenting. Jadi malam ini kita coba diskusikan mengenai Live Talks for You. Saya tidak akan membahas inulin, saya tidak akan membahas oligosakarida sebagai prebiotik, karena ini sudah banyak dikenal, maka ini adalah makanan enak buat flora normal dalam tubuh kita. Saya tidak akan bahas juga sukralosa sebagai pemanis katakanlah, tapi ini adalah bukan glukosa. Manisnya aja sampai 600 kali dari glukosa, tapi indeks glikeminya atau untuk meningkatkan kadar gula darahnya rendah sekali. Yuk kita bahas Psyllium husk, kemudian komponen lain yang bisa kita lihat sama-sama. Saya tidak akan banyak. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian sudah melihat manfaat dari Psyllium husk seperti di sini, maka mari kita sama-sama melihat seperti apa literaturnya, seperti apa dasar ilmiahnya. Ini yang saya dapat. Bapak, Ibu sekalian, ternyata Psyllium husk menurunkan kolesterol. Jadi otomatis kalau kita melihat ke sini sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita bicarakan sebagai penyakit degeneratif. Literatur yang lain lagi hal yang sama. Ternyata Psyllium husk memberikan efek pengobatan terhadap diabetes. Degeneratif lagi. Ini hal yang sama. Psyllium husk ternyata berperan terhadap penurunan tekanan darah atau mempengaruhi tekanan darah, terutama sistoliknya. Ini catatan penting buat kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Artinya adalah tidak hanya sekedar serat, tidak hanya sekedar masuk dalam kategori serat untuk bisa tinggi serat di dalam Live Talks for You, tapi juga memang mempunyai efek langsung terhadap penyakit degeneratif. Kemudian hal yang sama, ini fiber kita bicaranya. Ternyata untuk kanker adalah musuhnya seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika kita mengkonsumsi rutin fiber, ketika kita mengkonsumsi Live Talks secara rutin, maka risiko kanker payudara buat ibu akan jauh mengalami satu perbaikan atau mengalami satu penurunan yang luar biasa. Significantly, bisa dikatakan. Di sini adalah jelas, significantly menurunkan risiko terjadinya kanker payudara. Jadi ibu, tadi saya katakan, laki-laki dengan wanita 1:4 lebih. Maka konsentrasi seorang ibu, seorang wanita pada Live Talk jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Mudah-mudahan diskusikan. Demikian juga dengan literatur berikut yang sangat bagus. Karena apa? Karena di sini melibatkan semua penyakit jantung, kolesterol, konstipasi yang kesulitan buang air besar, tekanan darah, obesitas, menurunkan berat badan. Ini dapat semua nih dari sebuah Psyllium husk. Hanya kita berbicara Psyllium husk yang ada di dalam Live Talks for You. Bagaimana dengan Punica granatum? Bagaimana dengan buah delima? Yang sama kita dapatkan. Ternyata tekanan darah. Ini satu double blind placebo yang materi buat kita. Menurunkan tekanan darah. Demikian juga dengan detox, fungsi detox dari apa namanya yang ada di dalam kandungan, yang ada di dalam Live Talks for You. Ini jadi catatan penting buat kita, ya. Kemudian yang berbeda masih tetap mohon maaf saya balik lagi. Mohon maaf.
asam ellagic acid ini ada di dalam Punica granatum atau di dalam pomegranat atau di dalam buah durian. Jadi juga di literatur berikut ini juga memberikan hal yang sama. Bagaimana peranan Punica granatum atau buah delima terhadap anti kanker sebagai anti kankernya. Buah apel manfaatnya Bapak Ibu pernah baca. Kita lihat lagi bagaimana peranan eh, apel atau buah apel dalam konteksnya melawan kerusakan kulit akibat UV yang jelek. Dalam hal ini adalah UV atau ultraviolet B. Ini juga hal yang sama, literatur yang berbeda terhadap kanker kolorektal di buah apel. Ini gambaran yang menarik Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara apel dan bagaimana peranannya terhadap tubuh kita. Ilustrasinya sederhana, ilustrasinya adalah melalui permukaan kulit. Ini adalah orang yang sehat. Ini sudah mulai penuaan, atau sudah mulai jelek, acak-acak di sini. Bahkan di sini tidak ada sama sekali sel yang regenerasi selnya. Tapi ketika diberikan apel, maka ini membaik hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28 di permukaan kulit. Mudah sekali untuk dilihat. Apa sih yang mudah dilihat? Yang mudah dilihat adalah kerutan. Ini setelah 28 hari, kerutan ini menghilang karena bicaranya adalah apel. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke lift nya. Kenapa demikian? Ternyata konsentrasi kita tidak pada organ, tidak pada sistem, tapi pada sel. Dan ketika ada sel, yang harus konsentrasi adalah inti selnya. Ketika kita bicara inti sel, maka yang kita bicarakan adalah kromosom. Ketika kita bicara kromosom, baru kita akan berbicara, oh ternyata telomer. Inilah lift telo for you. Jadi lift telo peranannya adalah di sini. Mempertahankan betul-betul telomer. Apa sih yang mesti dipertahankan telomer? Yang dipertahankan adalah panjangnya telomer. Kenapa panjang? Kenapa harus panjang? Karena telomer yang panjang atau yang normal dari lahir, dari sel yang sehat, maka dia akan bisa mempunyai kemampuan membelah. Ini untuk dirinya sendiri, bukan bicara untuk sel yang lainnya. Ketika membelah terjadi, maka mulai ada pengurangan. Ketika pembelahan berikutnya ada pengurangan lagi. Ketika pembelahan berikutnya ada pengurangan lagi. Artinya, makin membelah, telomer ini akan berkurang panjangnya. Yang menjadi catatan adalah, sekali lagi, apakah mungkin kita melakukan mempertahankan panjangnya telomer? Berarti kita harus berorientasi pada tingkat awal dari sel. Sel kita harus sehat. Kita harus punya sel yang muda. Kita harus regenerasi sel terus-menerus. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi, kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi atau pendek sekali, maka terbatas untuk pembelahan sel. Maka kita tidak punya kemampuan lagi. Atau ketika terjadi pemendekan dari telomer, maka masalah akan timbul. Seluruh masalah di otak kita terjadi penuaan sel. Dalam hal ini adalah penuaan dini seharusnya. Sehingga yang terjadi penyakit susunan saraf pusat, termasuk Alzheimer, demensia, Parkinson, dan seterusnya. Demikian juga dengan aterosklerosis, hipertensi, maka ini pun akan mengulang yang sama. Kita akan mengalami yang sama. Artinya, kita serangan jantungnya, stroke-nya akan menjadi satu permasalahan buat kita. Demikian juga dengan mata. Demikian juga dengan asma, alergi yang sangat sensitif. Demikian juga dengan sistem imun, kanker, terjadi penuaan sel, terjadi persoalan pada osteoporosis, osteoporosis pada tulang, sendi, rutan tadi udah disinggung, bahkan infertilitas, gangguan hormonal, diabetes, inilah karena telomer memendek. Nah, saya ingin balik lagi ke semula, mohon maaf. Jadi tugas kita, Bapak Ibu sekalian, berarti mempertahankan sel yang sehat, mempertahankan telomer. Untuk apa? Agar kita punya kemampuan berumur panjang. Catatannya 120 tahun atau di atas 100 seperti saudara-saudara kita orang Jepang itu bisa dicapai. Kenapa demikian? Karena selnya selalu sehat. Karena telomernya tidak memendek sedemikian cepat. Mudah-mudahan jadi terinspirasi umur panjang telomer. Umur panjang
Live Tello for you. Live Tello, kita lihat sekarang jelas-jelas merupakan penting atau produk. Kalau saya mengatakan Live Tello for you adalah senjata pamungkas dari Living for you. Kenapa demikian? Karena berbicara mengenai telomer, berbicara mengenai sel, maka akan mempromosikan fungsi sel, mempromosikan kehidupan sel, membalikan kehidupan sel. Kandungannya satu persatu akan melakukan satu sinergi. Bersama-sama akan mendapatkan kesimpulan atau akan mendapatkan harapan yang diinginkan oleh kita semua. Silimarin yang ada dalam silibum ini didapatkan, kalau kita melihat dari sini, katakanlah, pertama detok kita baca, ada fungsi detok di sana. Kemudian yang menarik lagi adalah pasti ada unsur antioksidan. Jadi tolong jadi catatan penting kata-kata kuncinya. Detok antioksidan, detok antioksidan. Kalau dia berperan ke sana berarti kita akan mendapatkan hal yang sama. Kalau kita melakukan detok berarti sel kita akan sehat. Telomer kita tidak pendek. Bagaimana dengan antioksidan? Antioksidan adalah hal yang sama. Ini adalah antioksidan. Kenapa orang sakit? Karena adanya radikal bebas oksidatif stres. Lawannya adalah antioksidan. Sama gambarannya, Parkinsonnya, Alzheimer-nya, semua sakitnya sama seperti yang tadi didiskusikan akibat terjadinya racun yang banyak dalam tubuh kita, maka diperlukan antioksidan. Inilah perlunya Live Tello. Radikal bebas adalah oksidasi stres, menyebabkan sakit, semuanya sakit, sampai terjadi kegagalan berbagai organ dalam tubuh kita. Demikian juga dengan apapun radikal bebasnya, baik dari dalam, dari luar, maupun dari dalam. Ini sama, menyebabkan seluruh sel akan mengalami kerusakan. Maka terjadi berbagai kondisi sakit. Termasuk di dalamnya adalah penuaan dini. Kita tidak punya umur panjang. Kenapa? Karena telomernya pendek. Sekali lagi, inspirasinya adalah detox dan antioksidan. Maka kita ngelihat sekarang, bagaimana dengan Silibum mariano yang kita bicarakan sekarang, miltisol, antioksidan, hepatoprotektif, berarti mempunyai kemampuan antioksidan, mempunyai kemampuan untuk bisa mempertahankan sel hati. Sekali lagi, sel hati. Demikian juga dengan kandungan kedua, kita berbicaranya sama. Kalau kita ngelihat dari sini, sedemikian hebatnya, sedemikian istimewanya sebagai nilai ada tanda petik ya nantinya, nilai obat dari satu kandungan yang ada di dalam Live Tello, yaitu Bacopa monnieri. Kita lihat sama-sama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selain yang tertulis di sini, ini banyak sekali manfaat yang didapatkan. Indikasinya banyak sekali, untuk pengobatannya banyak sekali. Kita tidak suka menyebut satu-satu. Jadi di sini jelas ada fungsi obat. Kita tidak bisa diskusi kalau kita tidak bisa debat kalau sudah melihat literatur seperti ini. Sampaikan literaturnya ini. Bagaimana kandungan yang ada di Tello ini bisa meningkatkan kecepatan sistem saraf dalam berkomunikasi. Artinya ada perbaikan sel, ada perbaikan sel saraf di dalamnya. Demikian juga dengan kunyit. Kita melihat hal yang sama. Fungsinya kita, Bapak Ibu, sama nih sekarang. Alzheimer-nya, fungsi otak yang tadi kita bicarakan juga sudah melakukan sinergis antara satu kandungan dengan kandungan yang lain. Ini literatur yang berbeda, kurkumin, telomerase. Betul-betul akan bisa mengembalikan untuk apa? Untuk melawan kanker. Ini mohon maaf tertumpuk. Ini adalah bagian daripada yang mempunyai efek antioksidan. Bapak, Ibu, teman-teman, saya akan punya efek antioksidan. Salah satunya adalah kunyit. Salah satunya adalah kurkumin. Ini hal yang sama. Mohon maaf ini tertunda, tertumpuk. Tapi paling tidak yang diperlukan adalah ada tugas dari kurkumin, ada tugas dari kandungan yang ada di Live Tello untuk memperpanjang telomer. Selain sebagai anti kankernya. Nanti akan dijelaskan ini adalah yang tadi. Kemudian bagaimana dengan punika granatum seperti halnya yang ada di dalam Live Talks for You.
kita tidak bicara. Ginkgo biloba, saya mendapatkan satu literatur yang sama. Ginkgo biloba sebagai perlawanan terhadap penuaan. Nah, kenapa demikian? Karena efek manfaat yang ada di dalam ginkgo itu luar biasa. Ini adalah kandungannya, total kandungan yang ada. Maka baik otak, jantung maupun semua, termasuk kondisi penuaan, itu akan dilawan oleh efek ginkgo biloba atau manfaat daripada ginkgo biloba. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Betapa dahsyatnya ginkgo biloba yang ada di dalam leaf telo for you. Kenapa demikian? Karena seluruh komponen bisa menyehatkan otak kita ada di dalam ginkgo biloba atau disentuh oleh ginkgo biloba. Mudah-mudahan terinspirasi. Demikian juga dengan ekstrak akar terong dari Afrika Selatan. Hal yang sama akan mendapatkan manfaat antioksidan. Kita balik lagi ke antioksidan. Demikian juga dengan green tea, banyak sekali antioksidan. Ginseng liar atau wild ginseng, hal yang sama didapatkan. Bukan sekedar antioksidan, anti kanker, juga bisa mengaktifasi, sekali lagi, mengaktifasi, tolong dilihat, mengaktifasi sel induk dalam kulit. Kalau sel induk di dalam kulit atau stem cell di dalam yang ada di dalam kulit juga meningkat karena ada ginseng liar, berarti yang lain juga akan meningkat. Tidak mungkin hanya satu karena sifatnya adalah dikonsumsi dan sifatnya adalah sistemik. Maka stem cell pun akan berperan booster terhadap stem cell. Demikian juga dengan stroberi. Saya tidak akan baca lagi di sini karena sini ada anti kanker dan seterusnya. Kemudian respirator. Nah, ini lagi yang terakhir respirator. Membanggakan sekali. Karena apa? Karena ada di dalam Live Telo for You. Saya lihat respirator. Kalau saya bisa menyimpulkan respirator sama dengan katakanlah terlalu kasar ya, tapi paling tidak memang betul-betul akan bertindak sebagai mesenchymal stem cell terhadap tulang, terhadap kasus kehilangan osteoporosis dan seterusnya. Indikator yang bagus sekali. Kemudian resveratrol, hal yang sama terhadap mesenchymal sel yang lain. Dalam ini adalah sel agregat. Indikator yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang terakhir dari saya. Maka sebetulnya solusi terbaik untuk degeneratif, stroke, hipertensi, diabetes, bahkan nanti autoimun, kemudian kanker adalah Live Telo. Adalah Live Talks for You dan Live Telo.